I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Alwi Nasution, alamat Desa Mumpang, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas. Nah, jadi saya menjelaskan tentang proses belajar. Belajar adalah berubahnya tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi yang dinamakan di sini respon ialah ketika seorang guru menerangkan di depan tentang pelajaran yang akan kita bahas. Jadi guru itu menerangkan kepada mahasiswa. Mahasiswa itu harus wajib menanggapinya, menanggapinya dan mendengarkan apa yang diterangkan oleh guru di depan. Jadi mahasiswa harus mendengarkannya. Itulah yang dinamakan dengan respon. Jadi sedangkan teori yang kedua, belajar adalah proses membangun sebuah persepsi seseorang dari adanya objek yang dilihat. Berarti yang di sini adalah nyata. Jadi belajar menurut teori kognitif tersebut lebih mementingkan proses daripada hasil yang dicapai. Berarti setiap kita adanya memulai pelajaran ataupun ujian, berarti itu harus nyata dan menunggu proses. Di situ harus mementingkan proses. Kenapa disebut proses? Proses itu kita harus menunggu. Jadi menunggu itu harus butuh proses. Supaya apa? Supaya yang kita buat itu supaya bisa menunggu hasilnya. Jadi ketika proses itu sedang dilakukan ataupun sedang berjalan, berarti kita harus menunggu supaya semuanya tercapai. Sedangkan teori yang ketiga adalah belajar upaya memahami atau membentuk persepsi akan mengalami yang dialami peserta didik, atau bisa disebut juga dengan belajar adalah sesuatu yang memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik. Berarti setiap guru itu harus menceritakan tentang pengalamannya yang nyata. Jadi guru itu harus menceritakan pengalamannya kepada mahasiswanya ataupun muridnya. Jadi dia harus menerangkan atau menceritakan semua pengalamannya kepada mahasiswanya yang benar. Nah, begitulah belajar. Belajar itu harus adanya pengalaman. Pengalaman itu pengalaman yang bagaimana? Contoh, dia mempunyai seni ataupun olahraga. Itu sudah dinamakan dengan pengalaman. Karena itu adalah sebuah belajar, kan? Belajar gimana cara bergerak dengan tubuh kita, kan? Berarti itu adalah sudah belajar namanya. Ya. Jadi itu sudah dinamakan namanya pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Fadila, akrab dipanggil Alwi. Saya tinggal di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir, Desa Morabasung, Dusun Selarimun. Di sini saya akan melanjutkan tentang yang dibahas teman saya tadi, Zainul Alwi Nasution. Saya akan menerangkan tentang menurut pendapat ahli di dalam konsep belajar. Dan yang pertama yaitu menurut pendapat Nasution MA. Nasution MA berpendapat bahwa belajar adalah berubahnya perilaku, pengalaman, dan latihan yang membentuk kecakapan, kebiasaan, pengertian, minat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Sudirman AM. Belajar adalah proses merubah tingkah laku menjadi kebiasaan. Contohnya saja membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu menurut pendapat Surya Brata. Belajar adalah berubahnya kecakapan baru melalui usaha tertentu, melalui sebuah proses atau yang biasa disebut dengan pendidikan.
Dan yang keempat yaitu Ngalim Purwanto. Belajar adalah berubahnya tingkah laku seseorang akibat dari pengalaman yang berulang-ulang. Dan yang kelima yaitu M. Daliono. M. Daliono berpendapat bahwa belajar adalah melakukan perubahan tingkah laku, sikap, dan pembuatan sehingga peserta didik dapat mendapatkan kepribadian yang diinginkannya. Dan yang keenam yaitu Dr. Umar Hamalik. Belajar adalah proses menerima pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya dari pergaulannya. Dan yang ketujuh yaitu Wasti Sumanto. Belajar adalah proses menggunakan berbagai bentuk perbuatan secara efektif dan integratif untuk mencapai suatu kegiatan. Dari sini saya menyimpulkan bahwa belajar itu bisa melalui pengalaman, dan belajar di sekolah pun dia juga, contohnya kita sudah mengalami selama 12 tahun duduk di bangku sekolah dan sekarang kita sudah menjadi mahasiswa. Saya Opieni, saya akan menjelaskan tentang ragam belajar dan metode belajar dalam psikologi pendidikan. Poin yang pertama yaitu ragam belajar. Dalam dunia pendidikan ada beberapa poin dalam belajar. Yang pertama poin abstrak atau ragam abstrak. Ragam abstrak ini adalah yaitu kita belajar dengan cara memahami secara abstrak. Seperti contohnya kita belajar dalam matematika, kimia, astronomi sampai belajar tentang agama yaitu tentang ketauhidan. Yang kedua yaitu ragam sosial, yaitu di mana kita belajar tentang memahami permasalahan sosial seperti permasalahan persahabat kita, keluarga, kelompok, sampai permasalahan sosial yang berada di dalam kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu ragam pemecahan permasalahan, yaitu di mana kita belajar dengan metode sistematis, logis, dan teratur dan teliti untuk memecah masalah secara rasional dan logis. Yang keempat yaitu ragam rasional, adalah belajar dengan berpikir secara logis dan rasional, di mana ragam ini hampir sama dengan ragam yaitu ragam pemecahan permasalahan. Dan yang kelima, ragam keterampilan atau praktek, adalah belajar dengan gerakan motorik yang berhubungan dengan urat saraf dan otot, misalnya belajar olahraga, musik, menari, melukis, dan seperti belajar agama seperti belajar sholat dan mengaji. Dan yang keenam yaitu ragam kebiasaan, adalah pembentukan kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan lama agar peserta didik dapat mendapatkan sikap baru yang lebih positif. Poin yang kedua yaitu metode pembelajaran. Setiap peserta didik pasti memiliki metode belajarnya sendiri-sendiri, pastilah berbeda. Nah, mari kita lihat metode-metode apa saja yang ada di dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu metode visual, yaitu ciri-ciri belajar visual ini adalah yang pertama yaitu belajar cepat, menjawab pertanyaan dengan singkat, senang akan seni, dan mengantuk jika penjelasan dari seorang gurunya dengan panjang lebar. Yang kedua yaitu metode auditorial, yaitu ciri belajar auditorial itu berbicara dengan diri sendiri, senang musik daripada seni, suka berdiskusi dan berbicara dengan panjang lebar saat menjelaskan sesuatu. Yang ketiga yaitu metode kinestetik, ciri-cirinya yaitu berbicara dengan perlahan, banyak gerak, menghafal dengan belajar dan melihat, dan banyak menggunakan bahasa tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardi Pramasurya, biasa dipanggil Odi. Saya berasal dari Desa Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Belajar merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan KBBI, belajar memiliki arti berusaha memperoleh ilmu atau kepandaian. Usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sama sekali. Jadi, pada hakikatnya, manusia harus dan wajib untuk belajar. Sekolah.
merupakan tempat yang akrab untuk dipanggil sebagai tempat belajar. Di sana, kita diajari banyak hal, mulai dari melatih sikap, mental, bagaimana berperilaku yang baik, dan juga ilmu yang bermanfaat. Belajar tidak hanya melibatkan penguasaan suatu kemampuan atau masalah akademik, tetapi juga perkembangan emosi, interaksi sosial, dan perkembangan kepribadian. Nah, jadi belajar tidak hanya terpaku pada akademik saja, tetapi juga harus memperhatikan kondisi di sekitar lingkungannya untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain belajar di bidang akademik, belajar di bidang non-akademik juga wajib hukumnya, karena tidak semua manusia memiliki kemampuan di bidang akademik, melainkan ada yang lebih menekuni di bidang non-akademik. Ini memberikan kesempatan kepada manusia untuk lebih mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas mereka. Jadi, belajarlah walau dalam apapun bentuknya, karena ilmu yang baik akan mengarahkanmu ke hal yang baik pula. Sekian dan terima kasih.